Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat fillah Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Adik-adikku yang berbahagia, kali ini bertemu kembali bersama saya dengan Ustadz Fauzan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisah seorang Sa'id bin Zaid. Kali ini kita ingin bercerita dari sahabat Madinah mengenai sosok seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Adik-adik ada yang tahu Abdurrahman bin Auf? Rupanya Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya. Sangat kaya. Bahkan bisa dibilang paling kaya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Abdurrahman bin Auf ini salah satu asabiqunal awalun. Dia salah satu sahabat yang masuknya lebih awal masuk Islamnya. Dia sangat dekat dengan Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar bin Siddiq, gitu kan. Setelah dia masuk Islam, ikutlah Utsman bin Affan, ikutlah Zaid bin Said. Dan mereka lah orang-orang yang termasuk pertama kali masuk Islam. Berlanjut kepada Abdurrahman bin Auf, ketika dia sudah masuk Islam, dia korbankan segala jiwanya untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Dan dia salah satu pedagang yang berhasil. Dan dia tidak pernah namanya pelit dalam memberikan infak kepada orang-orang fakir miskin. Bahkan ketika hartanya dihitung, itu sangat banyak. Bahkan Rasulullah sampai dia membuat hadisnya berkata bahwa Abdurrahman bin Auf ini ketika nanti dia masuk surga ini dengan cara merangkak. Karena kenapa? Hartanya sangat banyak. Dengan perhitungannya nanti di akhirat, makanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Sampai Abdurrahman bin Auf ini berdoa, "Ya Allah, miskinkanlah hambamu ini. Karena begitu banyak harta yang hambamu milikan." Namun ketika harta ini diinfakkan, ketika harta ini diinvestasikan, bukannya tambah miskin, tapi Allah malah mengkayakan Abdurrahman bin Auf. Jadi adik-adik yang berbahagia, ini sungguh luar biasa dari kisahnya Abdurrahman bin Auf. Dia merasa ingin menjadi orang miskin, tapi Allah malah mengkayakan. Dia keluarkan sebagian hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Dia bangun madrasah, dia bangun pendidikan, dia bangun masjid. Tapi rupanya Allah tidak memiskinkan Abdurrahman bin Auf, malah makin kaya Abdurrahman bin Auf. Oleh karena itu adik-adik yang berbahagia, kita boleh menjadi orang yang kaya. Tapi jangan sampai kekayaan itu membudak kita, memperbudak kita. Hingga akhirnya kita lupa kepada Allah. Hingga akhirnya harta yang kita miliki ini menjadi harta yang zolim. Hingga menjadi harta yang mana tidak diinfakkan sebagiannya untuk orang-orang fakir miskin. Abdurrahman bin Auf tidak merasa dia dibudakkan oleh hartanya. Justru dengan hartanya itu, dia infakkan untuk orang-orang sekitar. Dia bangun masjid, dia bangun namanya pendidikan-pendidikan, supaya Islam makin berkembang. Di lain itu, dia adalah sosok seorang yang ahli dalam berdagang. Nah, ini cerdik nih. Dengan kecerdikannya Abdurrahman bin Auf dalam berdagang, dia tidak merasa bahwa dagangannya itu adalah dagangan yang semata-mata dia berdagang terus. Namun di balik perdagangannya, dia bisa menjadi orang yang pejuang untuk membela Rasulullah SAW. Ketika ada perangan, dia ikut. Ketika ada ibadah, dia ikut. Ketika ada hijrah, dia ikut. Jadi tidak serta-merta Abdurrahman bin Auf hanya berdagang, tapi dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain selama tujuannya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita tahu bahwa apabila kita menjadi orang yang sukses dan orang yang kaya, namun kita tidak boleh lupa kepada orang-orang sekitar kita. Kita tidak boleh lupa atas perjuangannya Rasulullah SAW. Kita tidak boleh lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa suatu saat kita akan mengalami namanya kematian. Dan kematian itulah yang akan menjadikan pertanggungjawaban kita. Mulai dari harta kita, mulai dari segala amalan-amalan kita,
mulai dari pertanyaan-pertanyaan sekitar yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dari sini kita tahu bahwa adik-adik, hikmah yang bisa kita petik dari Abdurrahman bin Auf, silahkan kita menjadi orang yang sangat kaya dalam berdagang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf, dia tetap berdagang, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan amalan-amalannya. Jadi adik-adik tetaplah semangat dalam berjuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan dari Medina, Media Dakwah Islam Indonesia Berkah. Semoga cerita itu dapat menginspirasikan kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.